Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya Bidan Gembul. Kali ini kita akan bahas kembali ya soal-soal tentang kompetensi teknik bidan. Sebelumnya terima kasih yang sudah like, share, and subscribe. Untuk yang belum jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kita lanjut ya soal-soal teknik kompetensi bidan. Kita bacakan nih nomor 6. Selanjutannya kemarin ya, jadi nomor 6. Seorang wanita usia 38 tahun mengaku telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di RSUD Cianjur. Saat ini ibu mengeluhkan pusing dan penglihatan kurang jelas. Menurut pengakuannya, saat hamil 8 bulan tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/110 dan pada ekstremitas bawah terlihat odem. Apakah diagnosa medis yang paling tepat pada kasus di atas? A. Eklamsi, B. Hipertensi, C. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi ringan, E. Preeklamsi sedang. Oke, kita lihat dan kita bahas ya adik-adik kasusnya. Usianya 38 tahun, sudah lahiran. Berarti dalam masa nifas. Mengeluhnya pusing, penglihatan kurang jelas. Menurut pengakuannya 8 bulan tekanan darah meningkat. Tensinya 150/110 dan protein urinnya +2. Kita lihat ya. Lalu ekstremitas bawah terlihat odem. Di sini kita lihat kalau misalnya ada kejang nggak, di sini di kasus tidak bilang ada kejang, berarti eklamsi kita eliminasi karena salah satu ciri khas dari eklamsi ialah adanya kejang. Yang B, hipertensi. Untuk hipertensi mungkin ini hipertensi ya, ditentukan dengan tekanan darahnya 150/110. Tapi di luar itu ada gejala-gejala lain yang muncul gitu. Nah, jadi dieliminasi juga hipertensi tidak termasuk. Yang berarti pilihannya sisa C, D atau E. Oke, lanjut. Berarti kalau untuk preeklamsi tidak ada preeklamsi sedang. Untuk klasifikasinya hanya ada preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Berarti preeklamsi sedang kita coret ya. Tidak ada, berarti antara ringan atau berat. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini saya tampilkan ciri-ciri dari perbedaan antara preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Kita lihat tekanan darahnya 150/110. Lalu ada bengkak kaki, jari, tangan. Proteinurianya dia positif 2. Nah, kalau positif 2 kita lihat di sini preeklamsi ringan itu kualitatif positif 1 atau positif 2 gitu ya. Kalau yang di preeklamsi berat dilihat dari jumlah urin, proteinurianya 5 gram atau lebih perifer ya. Jadi untuk yang lebih tepatnya itu di preeklamsi ringan ya. Nah, ini boleh di screenshot ya teman-teman sambil buat dibaca-baca atau untuk dipelajari gitu ya. Ciri-cirinya tekanan darah 140/90 atau terjadinya kenaikan diastolik gitu. Oke, jadi jawabannya D ya, preeklamsi ringan dilihat dari tensi darahnya yang 150/110, ada bengkak di kaki, jari, tangan, terus juga proteinurianya positif 2. Kita lanjut soal nomor 7. Seorang wanita usia 28 tahun melahirkan bayi sehat dan normal di BPM. Keadaan umum ibu normal. Pada pemeriksaan tanda vital sign diperoleh tekanan darah 120/80. Nadi 82, pernafasan 25, suhu 37. Saat ini tangan disertai tekanan pada atas simfisis. Tali pusat ditegakkan, maka bila tali pusat masuk atau belum lepas, jika diam atau maju atau sudah lepas. Apakah nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan? Oke, baik, di sini sudah saya tampilkan macam-macam prasat untuk pelepasan plasenta ya, ada 3 ya. Nah, ini ya, ada prasat Kushner, Stresemann, dan Klein. Kalau dari soal tersebut sih lebih tepatnya ini ada prasat Kushner ya, teman-teman semua ya. Jadi jawabannya A. Oke, kalau untuk Duchan dan Schuzel itu macam mekanisme pelepasan plasenta. Jadi caranya plasenta itu keluar. Kalau Schuzel pelepasannya dari tengah atau sentral. Kalau Duchan pelepasan plasenta dimulai dari pinggir. Ingat ya, Schuzel dari tengah atau sentral. Kalau Duchan dari pinggir. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Nyonya E 26 tahun datang ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang, PP test positif. Diagnosa yang tepat untuk Nyonya E adalah A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete,
kehamilan ektopik terganggu. Kasusnya 2 bulan tidak mens, terus juga ada nyeri, ada bercak darah, porsinya tertutup, PPTes atau planotes atau tes packnya positif. Jadi apa ya kira-kira ya? Oke, kita lihat di sini ya, ada bagannya perbedaan antar abortus. Jadi ada imminence, incipient, incomplete, complete atau misabortion. Ya, yang paling bisa kita bedain dari porsio atau cervix mulut rahimnya ya. Kalau misalnya yang tertutup itu udah pasti abortus imminence. Kalau yang terbuka itu bisa incipient, incomplete atau complete. Kasus dikatakan belum ada pembukaan porsio, berarti mulut cervixnya atau porsio tertutup ya, berarti jawabannya abortus imminens. Kalau mola hidatidosa itu kehamilan anggur. Kalau kehamilan ektopik terganggu itu kehamilan di luar rahim. Jadi jawabannya C, abortus imminens. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Seorang ibu hamil 32 tahun G1 P0A0 hamil 29 minggu datang ke BPM dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, merah segar, tidak disertai nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80, pernafasan 16, KU lemah pucat. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Solusio placenta, B. Placenta previa, C. Ruptur uteri, D. Abortus imminens, E. Abortus incomplete. Ya, kita lihat ya. Oke, kita eliminasi dulu jawaban-jawaban yang tidak sesuai ya. Sepertinya ini bukan mengenai abortus sebab tidak dijelaskan mengenai porsio atau mulut rahim atau cervix. Biasanya kalau abortus pasti dijelasin tentang itu. Di kasus ada. Lalu untuk ruptur uteri biasanya terjadi pada saat persalinan karena trauma, yaitu robekan dinding rahim. Jadi C, D, E kita eliminasi. Sisa A dan B. Oke, di sini saya sudah menampilkan bagian dari ciri-ciri placenta previa dan solusio placenta. Oke, perhatikan ciri-cirinya. Kalau misalnya placenta previa itu nggak ada nyeri, solusio dengan nyeri, ciri khas nih ya. Ada nyerinya, solusio. Kalau nggak ada nyeri, berarti placenta previa. Sama ciri khas yang biasanya ditampilkan di kasus itu mengenai warna perdarahan. Warna perdarahan dari placenta previa itu merah segar. Lalu kalau dari solusio placenta itu merah coklat. Biasanya nih soal-soal ini nih selalu keluar nih dari FR sebelumnya. Dengan ciri-cirinya itu ada nyeri, tanpa nyeri, berwarna perdarahan merah segar atau merah coklat. Nah itu kalau dari kasus kan warnanya merah segar, lalu keluhan mengeluhkan darah banyak dari jalan lahir, warnanya merah segar, tidak disertai nyeri perut. Nah berarti jawabannya udah pasti B ya teman-teman ya, placenta previa ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya soal-soal dari bidan gembul. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Tetap pantengin, nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Like, share, and subscribe.